program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana SPD. Saya guru BK di SMP Negeri 6 Kerajaan Satu Atap, Kabupaten Pak Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Program Studi Bimbingan dan Konseling di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal secara daring di SMP Negeri 6 Kerajaan Satu Atap, Kabupaten Pak Barat. Berikut merupakan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya ya nak. Pagi siang ini ya nak ya. Selamat siang untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan klasikal ya nak. Nah, sebelum kegiatan bimbingan klasikal ini kita laksanakan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar ya nak ya. Nah, coba siapa yang mau memimpin doanya untuk kegiatan kita kali ini? Oke, Pandu, bawakan doanya nak. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Pandu yang telah memimpin doanya. Semoga dengan doa tadi kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar ya nak, dan kalian dapat mengambil pelajaran dari kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih nih kepada anak-anak Ibu semuanya, anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, karena sudah hadir di dalam ruangan Jimit kita pada siang hari ini ya nak ya. Bagaimana perasaannya, senang gak?
Senang, Bu. Senang, Bu. Nah, senang. Dan Ibu lihat anak-anak Ibu semuanya sudah hadir ya nak ya? Hadir semua kan di Jimit pada hari ini? Hadir semua. Tapi nanti jangan lupa ya nak, diisi link Jimitnya. Adapun tujuan layanan pada hari ini adalah pada kegiatan ini agar peserta didik atau anak-anak didik Ibu semuanya dapat mengenal potensi diri serta berusaha untuk dapat mengoptimalkannya dan untuk meraih sukses di masa depan. Nah, tujuan layanan kita pada hari ini anak ya. Nah, di sini nanti nak dalam layanan bimbingan klasikal ini adapun waktu yang akan kita tempuh itu adalah selama 45 menit ya nak ya. Dan dalam kegiatan kita ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ada tahap-tahap atau langkah-langkah. Yang pertama tahap pembukaan, yaitu pada yang saat ini kita lakukan ya nak ya. Ada tadi doa, salam, dan yang saat ini kita lakukan. Yang kedua itu adalah tahap inti. Nah, di tahap inti ini kemarin kan Ibu ada membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok dan sudah Ibu kirim nama-nama kelompoknya di WA grup kalian. Ya nak, di situ juga Ibu sudah mengirimkan tugas dan video yang akan kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Nah, dalam tahap inti ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya nak ya, kalian akan mempresentasikannya dan setelah kalian mempresentasikannya nanti, maka Ibu akan memberikan penguatan lagi dengan menampilkan PowerPoint yang telah Ibu persiapkan. Nah, selanjutnya adalah tahap penutup ya nak. Dan Ibu harapkan dalam kegiatan kita ini nantinya anak-anak Ibu harus aktif semua. Ya nak, bisa kan aktif semua nantinya? Bisa, Bu. Bagaimana? Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti semuanya? Sudah. Tentang kegiatan kita ini? Sudah. Oke, sudah. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke. Di sini sebelum kita melakukan masuk kepada tahap selanjutnya, masuk kepada materi, Ibu akan mengadakan ice breaking ya nak ya. Oke. Relax semuanya anak-anak Ibu. Nah, di sini nampak kan? Tugas Anda tugas anak-anak Ibu hanya menyebutkan warnanya saja. Mengerti? Baik, Bu. Oke, sebutkan ya. Ini ada warna apa aja? Merah, hijau, kuning. Oke, baiklah nak. Ibu akan lanjutkan ke materi ya nak ya. Nah, di sini Ibu ada memunculkan problem untuk kalian atau masalah. Pernahkah kalian merasakan atau kamu merasakan bingung mengenai potensi apa yang kamu miliki? Apa sih potensi diri itu? Bagaimana jika aku salah mengenali potensi diriku? Bingung cara apa saja yang bisa aku lakukan untuk menggali potensi diri? Nah, pernah nggak anak-anak Ibu merasakannya nih? Pernah. Jika pernah, maka kamu belum tahu apa potensi yang kamu miliki. Nah, nak, kemarin Ibu sudah ada membagi problem atau masalah yang harus kalian selesaikan di dalam kelompok. Udah Ibu bagi kelompoknya juga kan? Ini Ibu sebutkan lagi ya nak ya, kelompok-kelompoknya siapa-siapa aja namanya ya nak ya. Dengarkan ya. Jadi, Bu. Kelompok pertama yaitu Yohana, Via, Pandu. Kelompok kedua yaitu Dwi, Ica, dan Rizky. Dan kelompok ketiga yaitu Dinda, Hafiz, dan Dirga. Ya nak? Oke. Jadi sudah tahu semua kelompoknya dan di sini Ibu akan
memberikan lagi video yang sudah Ibu share di WA group agar kalian lebih mengetahui lagi ya tentang video yang kemarin itu kalian telah diskusikan. Ini ya nak, coba lihat kembali. Dengar nak? Itu si Bilo, lihat aja. Dia kan selalu dapat nilai terendah di setiap mata pelajaran. Apa aja gak takut gitu gak naik kelas. Apalagi di sepatunya, udah gak pantas. Ini Bu, hasil nilai ulangan Philo. Dia kembali mendapatkan nilai terendah. Saya sudah tak habis pikir memikirkannya. Sebaiknya Ibu harus ekstra kriminalnya. Tadi Ibu kan sudah membagikan, kemarin sudah membagi kelompok kalian kan, dan sudah Ibu kasih juga tadi tampilan mengenai video yang telah kalian diskusikan. Jadi sekarang saatnya kita memasuki presentasi ya nak. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan bersama. Ya nak, bagaimana? Apakah sudah siap semuanya? Sudah Bu. Oke, kalau sudah siap, kelompok mana dulu nih yang mau melakukan presentasi? Oke, kelompok 1, Yohana ya. Kelompok 1 ya nak? Iya Bu. Oke, mulai Yohana. Assalamualaikum. Oke, teman-teman yang lain, kelompok yang lain, kita dengarkan ya nak ya. Teman kita dari kelompok 1 akan melakukan presentasi. Ayo Yohana. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yohana Syifa dari kelompok 1. Saya akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Kesimpulan dari video yang telah kami tonton yaitu kita harus mencari tahu apa potensi yang kita miliki. Mengetahui potensi diri sangat bermanfaat untuk diri sendiri agar mudah dalam menentukan masa depan nantinya. Untuk mengembangkan potensi diri, kita harus fokus pada kelebihan kita, bukan pada kekurangan. Menanggapi soal yang diberikan tentang sebutkan pengertian potensi diri, yaitu potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya atau dipergunakan secara maksimal. Pertanyaan tentang bagaimana cara mengenali potensi diri. Pertama, kenali diri sendiri. Kedua, cari tahu kepandaian. Ketiga, bertanya pada orang lain. Keempat, jangan berbeda. Kelima, menghargai diri sendiri. Untuk pertanyaan tentang sebutkan macam-macam potensi diri dan sebutkan salah satu contohnya. 1. Potensi fisik. 2. Potensi mental intelektual. 3. Potensi sosial emosional. 4. Potensi mental spiritual. 5. Potensi daya juang. Salah satu contohnya adalah potensi fisik. Potensi fisik adalah potensi yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya. Contoh, mata untuk melihat. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 nak. Bagus sekali ya kelompok 1 presentasinya. Nah, tadi kan udah presentasikan Yohana dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada pertanyaan atau mau memberikan saran kepada kelompok 1? Siapa nih? Oke, Dirga. Ayo Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Kafi, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Coba kalian jelaskan maksud dari mengenali potensi diri dengan cara bertanya pada orang lain. Oke. Terima kasih ya Dirga. Tadi bertanya kepada kelompok 1
Siapa nih yang mau menjawab nih kelompok 1? Oke, Via ya, Via mau jawab pertanyaan Dirja. Oke, nah lanjut nah. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Via Kolina Ramadhani dari kelompok 1 ingin menjawab dari kelompok 3. Maksud dari mengenali potensi diri dengan cara bertanya pada orang lain adalah kita bertanya kepada orang lain tentang apa kelebihan dan kekurangan kita agar kita tahu dan fokus dengan kelebihan kita saja. Oke, baik, bagus ya jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 Via. Presentasinya. Dan yang kelompok yang terakhir yang tampil adalah kelompok 3. Bagaimana ini kelompok 3? Siapa? Oke, Dinda yang melakukan presentasi. Oke, Ibu persilakan kepada Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Dinda Aita Lesa, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menanggapi kami tonton. Kesimpulannya, kita harus mencari tahu apa potensi yang kita miliki. Mengetahui potensi diri sangat bermanfaat untuk diri sendiri agar mudah dalam menentukan masa depan nantinya. Untuk mengembangkan potensi diri kita, harus fokus pada kelebihan kita, bukan pada kekurangan. Karena setiap orang pasti memiliki potensi dalam dirinya, tapi ia sadar dan tidak tahu cara mengembangkannya. Selanjutnya, menanggapi tentang soal yang diberikan. Soal pertama, sebutkan pengertian potensi diri. Hasil diskusi kami, potensi diri adalah kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengenali potensi diri? Pertama, kenali diri sendiri. Cari tahu kepandaian, bertanya kepada orang lain, jangan takut berbeda, serta menghargai diri sendiri. Pertanyaan terakhir, sebutkan macam-macam potensi diri dan sebutkan salah satu contohnya. Pertama, potensi fisik. Kedua, potensi mental intelektual. Potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi daya juang. Salah satu contohnya adalah potensi intelektual. Potensi kecerdasan yang terdapat pada otak kiri manusia, kemampuan berhitung dan kemampuan menganalisis. Sekian presentasi dari kelompok 3. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi kami? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu nak untuk Dinda nak yang mewakili kelompok 3. Bagus-bagus sekali ya anak ibu hari ini melakukan presentasinya. Ayo pada kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya dengan kelompok 3? Oke, Rizky. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reski Ramadhana Nata dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Tadi kelompok 3 ada menyebutkan tentang intellectual quotient. Coba jelaskan potensi diri tentang intellectual quotient dan beri contohnya pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Rizky nak. Terima kasih ya Rizky pertanyaannya. Bagaimana kelompok 3, siapa yang mau menjawab? Oke, Hafiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Fahri. Saya dari kelompok 2 akan menjawab, dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Potensi intelektual adalah potensi kecerdasan yang terdapat pada otak kiri manusia, seperti kemampuan berhitung dan kemampuan menganalisis. Contohnya adalah seorang siswa juara satu kelas, maka siswa tersebut memiliki kemampuan intellectual quotient. Bagaimana, sudah habis? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Hafiz. Ya, benar sekali jawabannya ya. Jadi contohnya seperti itu ya Rizky. Tentunya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa kemampuan intelektual ya, intellectual quotient adalah kemampuan menganalisis ya, menganalisis. Jadi itu berkaitan dengan otak kiri manusia ya nak ya. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan intelektual tinggi tentunya dia termasuk merupakan salah satu siswa yang pintar ya. Contohnya siswa yang mendapat juara kelas di kelas kita, contohnya ya, seperti itu ya nak ya. Bagaimana Rizky? Apakah sudah mengerti nak? Sudah Bu.
Atau ada kelompok lain ini yang mau bertanya atau menanggapi dengan hasil presentasi dari kelompok 3? Ada lagi? Sudah pas? Oke. Jadi kalau sudah pas, berarti kegiatan presentasi hasil diskusi dari setiap kelompok kita pada hari ini sudah selesai ya nak ya. Jadi kalau sudah selesai, maka Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi potensi diri. Ini Ibu akan mempresentasikan PowerPoint Ibu agar kalian lebih mengerti lagi ya nak ya. Hal ini Ibu lakukan untuk penguatan untuk kalian. Di sini nanti Ibu juga akan memberikan video penguatan agar kalian lebih mengerti lagi mengenai materi tentang potensi diri. Ibu izin share screen ya nak. Sudah nampak? Sudah Bu. Oke. Apa itu potensi diri? Nah, tadi kalian sudah menjelaskan dan sudah mempresentasikan tentang pengertian potensi diri dan berbagai hal lainnya. Di sini Ibu mengutip dari 2 ahli pengertian potensi diri menurut Wiono. Menurut Wiono, potensi diri adalah kemampuan terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Majedi, potensi diri adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Nah, dari 2 ahli ini Ibu dapat menarik kesimpulan bahwa potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan dengan maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Ya nak? Jadi di sini ada apersepsi. Setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Nah, tugas kita nih, tugas anak-anak Ibu sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Jadi potensi itu nak bisa kita lihat dari dalam diri kita sendiri maupun dari dalam diri orang lain ya nak. Di sini Ibu akan menayangkan video agar kalian lebih mengetahui tentang potensi diri itu ya nak ya. Coba lihat ya. Sudah dengar? Nampak? Nampak Bu. Nampak Bu. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away, and when a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road, and you face the world alone. One reaches out again for you. Anak-anak Ibu ngasih kesimpulan. Jadi menurut kalian lah, Ibu tunjuk ya, Dinda,
apa kesimpulan dari video barusan? Menurut saya, kesimpulan dari video tersebut adalah atlet itu tidak mudah menyerah dengan kekurangannya dan malah memanfaatkan kekurangannya itu untuk sebuah kegiatan yang menurut orang lain adalah suatu kegiatan yang sangat wah keren gitu. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Dinda, Nak. Benar ya, Nak ya. Jadi dari video tadi kita lihat ya, seseorang yang memiliki kekurangan fisik ya, potensi fisiknya itu dia nggak sempurna ya, karena dia ada yang tadi nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia mempunyai kemampuan daya juang yang tinggi, ya kan? Dia mampu mengubah kekurangannya menjadi kekuatan. Nah, Ibu rasa kegiatan kita, Ibu tadi sudah menampilkan PPT juga, sudah memberikan penguatan kalian dengan video. Ibu rasa kegiatan kita ini sudah selesai. Tapi sebelum selesai, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan dari kegiatan kita ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Apis. Potensi diri harus digali dan dikenali, dan terdapat banyak cara agar kita dapat mengetahui dan menggali potensi diri kita, agar nantinya kita dapat dengan mudah menentukan cita-cita kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk Apis. Yang terakhir, Ibu mau tanya, apa manfaat yang bisa kalian peroleh dari kegiatan ini? Siapa yang mau tunjuk tangan? Manfaatnya? Apa manfaatnya dari kegiatan ini? Ada yang bisa tunjuk tangan? Via? Sangat bermanfaat, Bu. Oke, bermanfaat. Selanjutnya, Ibu nanti meminta kalian, lupa ya, mengisi link LKPD dan evaluasi hasil yang sudah Ibu kirim di WA group. Nanti Ibu kirim linknya di WA group ya. Jangan lupa diisi ya, Nak. Setelah ini nanti di WA group akan Ibu sampaikan kegiatan lanjutan kita apa sehabis kegiatan ini. Nanti harinya akan Ibu kasih tahu, dan entah itu nanti kegiatan bimbingan klasikal lagi atau kegiatan bimbingan kelompok lagi atau kegiatan bimbingan kelompok. Oke, tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka ada baiknya kalau kita menutupnya dengan doa. Siapa yang mau mimpin lagi? Pandu lagi? Oke, pandu lagi. Ayo, Nak, bawa doanya, Nak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah doa kita panjatkan, semoga kegiatan kita ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat menjadi pelajaran untuk kalian, ya, Nak ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih, Nak, atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.